Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Me Talks, get information and inspiration. Bersama dengan aku, Sakina Izzati, as host Me Talks kali ini. Nah, Sobat MI, di Me Talks kali ini kita akan kedatangan seorang tamu nih. Tamu spesial yang mana Sobat MI, kalau misalkan aktif ya di dunia persosmedan, mungkin ada salah satu videonya beliau nih yang masuk FYP di Sobat MI gitu. Beliau ini aktif menjadi seorang MC profesional dan juga seorang trainer public speaker. Nah, siapa ya? Pasti Sobat MI udah gak sabar lagi dengar cerita perjalanannya gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut tamu kita hari ini, yaitu ada Kak Fatur Rahman. Halo teman-teman Sobat MI semuanya. Assalamualaikum Kak Fatur, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik banget Kak Kikin. Oke. Seneng banget semua bisa jumpa sama Kak Kikin juga. Widih, aku juga semangat dong ya. Boleh dong Kak Fatur sapa Sobat MI yang di rumah dan perkenalkan diri. Halo teman-teman Sobat MI semuanya, perkenalkan nama saya Fatur Rahman. Saya sebagai training organize di Muhammad Institute. Selain saya menjadi MI juga, saya kalau Sabtu Minggu, kan Sabtu Minggu libur tuh di kantor tuh. Jadi saya sering keluar untuk mencari tambahan. Karena soal laki-laki itu butuh biaya ya teman-teman ya. Betul. Karena yang namanya laki-laki itu pasti punya tanggung jawab gitu untuk kedepannya mempersiapkan finansialnya agar lebih matang lagi gitu. Jadi sebagai MC, public speaker dan juga kadang jadi trainer juga. Wah, di sangat. salah satu kayak training publik yang ada di MI ataupun di luar MI begitu. Wah, sangat sibuk ya nih ya Kak Fatur Sobat MI. Jadi ini tuh momen yang bisa dibilang limited edition gitu. Susah banget gitu ya bisa menemukan waktu yang tepat bersama dengan Kak Fatur gitu. Jadi nggak cuman hanya TO ya Kak sebagai training organizer, tapi juga sebagai public speaker, Betul trainernya malah. Bener. Oke. Alhamdulillah gitu ya, sekarang sudah merambah gitu Kak Kikin. Awalnya jadi TO aja, tapi ketika saya juga bertugas itu kan, wah pengen banget nih jadi trainer gitu kan, bisa sharing-sharing ilmunya. Jadi alhamdulillah sekarang secara berangsur-angsur itu tercapai gitu. Masya Allah. Nah, Alhamdulillah. ini dia ya Sobat MI yang akan kita kulik lebih dalam, lebih lanjut gitu ya. Oke, mungkin dari awal nih Kak, bagaimana sih Kak awal mula Kak Fatur nih bisa memilih MC? Ini adalah sebagai suatu passion saya yang saya bisa dalami gitu. Nah, waktu itu bagaimana ceritanya? Mungkin bisa di-sharing. Kalau cerita, kalau buat sharing sama teman-teman Sobat MI semua itu panjang banget ya. Karena memang dari kecil pun saya sangat tertarik banget dalam dunia komunikasi dan penyiaran gitu. Jadi kalau misalnya waktu kecil ngelihat kayak penyiar TV, televisi, terus sering dengerin siaran radio itu kan, pengen banget nih saya nih pengen jadi seperti mereka gitu. Dan alhamdulillahnya dikasih pintu gitu sama Allah ketika kelas 11 SMA kelas 2 waktu itu saya menjadi ketua OSIS. Dan saya merasa ketika saya menjadi ketua OSIS, ketika berbicara depan umum ada yang kurang. Oh gitu. Gitu, suara saya cempreng, kemudian saya juga grogi, AE-nya gitu kan. Kelihatan banget bahwasanya saya nggak pede. Gitu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk kursus di salah satu lembaga kursus di daerah kota saya, gitu kan. Seringnya berjalannya waktu, nyaman karena ketemu sama mentor-mentor yang keren banget. Bukan hanya dia mengajarkan bagaimana cara menjadi MC dan public speaker yang baik, tapi juga mengajarkan soft skill-nya. Karakter, pendidikan karakternya itu diutamakan. Jadi gitu. Kemudian merambahnya kelas 3 SMA itu saya sudah mulai mendapatkan job. Kelas 3 SMA UAS. Jobnya job wedding, Keren banget. MC wedding, kemudian job MC di pemerintahan. Sudah masuk pemerintahan ya Kak ya. Kemudian di puskesmas, kecamatan dan lain sebagainya. Itu awal mula karirnya gitu. Kemudian kalau sekarang ketika perkuliahan, saya semester 1, semester 2 itu saya tekun datang ke lembaga itu dan alhamdulillah dipercaya menjadi instruktur gitu. Instruktur di situ, terus saya ikuti terus perjalanannya bagaimana, kemudian dari situ waktu kuliah pun banyak banget yang alhamdulillah punya experience tersendiri, punya banyak relasi sehingga dipanggil terus untuk MC-nya all event, bukan Nggak hanya untuk wedding aja, saja. tapi pemerintahan, mau keprotokolan, alhamdulillah insyaallah gitu. Masya Allah. Tapi berarti ya Kak Fatur waktu itu masih SMA ya? Masih SMA. Menjadi ketua OSIS, tapi bukannya malah minder, tapi malah justru semangat untuk bisa menggali lebih dalam lagi gitu ya. Harus. Biasa tuh kita suka kayak, aduh kayaknya ini kalau udah kayak gitu berarti tanda-tanda kita tuh mungkin bukan passion kita gitu. Tapi justru Kak Fatur malah merasa itu adalah Itu passion saya passionnya gitu. banget. Udah tahu, oh saya nyaman di sini dan istilahnya hobi yang dibayar.
Bisa jalan-jalan Oke, juga kan? keren. Nah, keren banget ya, Kak. Berarti di usia Kakak nih yang bisa dibilang berapa, Kak? 20 berapa? Atau 24. 19 tahun? Biasanya usia muda gitu ya, Sobat ya. Tapi udah bisa menjadi seorang MC profesional sekaligus trainernya gitu. Nah, itu gimana sih, Kak, kunci kesuksesannya Kak Fatur? Oke, jadi gini Mbak Kikin sama Sobat Emi semuanya, karena prinsip saya itu adalah ketika saya mendapatkan penghasilan, saya tidak makan sendiri, Oke. gitu. Mungkin kalau misalkan saya makan sendiri tanpa berbagi-bagi dengan yang lain, saya juga punya keluarga gitu kan, punya orang tua yang tentu penghasilan saya bagi kepada mereka karena itu yang saya rasa itu adalah tanggung jawab saya sendiri gitu. Oke. Jadi dari situ saya bisa meminta doa dari mereka gitu bahwa saya mohon untuk didoakan. Rezeki yang saya dapatkan mohon untuk selalu didoakan Oleh orang menjadi tua ya, Kak, ya? keberkahan untuk mereka semuanya gitu. Walaupun nggak banyak, tapi Mhm. kalau kita ikhlas, insya Allah Insya Allah gitu berkah, ya, itu berkah banget. Dan dari Masya situ Allah. saya juga minta doa dari orang tua, orang-orang sekitar, orang-orang yang baik yang pernah saya temui gitu ya sama guru-guru. Intinya kalau saya suwon ataupun silaturahmi sama Mhm. guru-guru yang saya minta itu adalah Doa. ibu bapak mohon doanya. Nah itu Betul. aja, itu aja. Betul betul, Kak Sama Fatur. satu sisi kita harus membangun karakter kita. Kita Wah, harus baik kepada semua orang, sopan gitu ya, Kak? sopan sama semua Betul. orang. Dan ketika kita bertugas, bertugaslah dengan ikhlas. Wah, Urusan bayaran itu adalah di awal, ya kan? Ada meditasi ataupun ada yang namanya negosiasi antara harga negosiasi. segini segini segini, tapi ketika kita bertugas ya udah, kita adalah Fokus, milik klien heeh. kita. Kita harus Oke. bisa melayani dengan ikhlas dan memberikan pelayanan yang terbaik. Mhm. Gitu sih, kalau kuncinya gitu sama satu sisi ya kita harus selalu mendekat kepada Yang Maha Kuasa. Karena kita Oke, harus Masya mendekat Allah. kepada Yang Maha Kaya. Kita jangan takut. Yang Maha Pemberi rizki. Betul, Betul Rahman dan sekali. Rahim. Oke, Gitu Kak sih Fatur. Mbak Kikin kuncinya ya kalau dari saya Kuncinya. sendiri gitu. Mhm. Yang pasti harus ikhlas ya, Kak Fatur ya. Betul. Oke, terus pasti ini Kak Fatur nih, selama, merintis karir perjalanannya, itu ada nggak sih Kak tantangan terbesar yang dihadapi gitu? Dan mungkin tantangan itu yang malah bisa membuat Kak Fatur tuh merasa mundur lagi gitu, terus kayak mempertanyakan jalan karirnya ini gitu. Dan pada saat itu gimana sih solusi Kak Oke. Fatur Kalau menghadapinya? masalah tantangan itu pasti banyak banget ya teman-teman Iya. ya. Karena memang di usia saya merintis dari usia 17 tahunan gitu Wow, ya. sangat muda 17 sekali. tahunan itu kan saya sudah menjadi MC acara wedding. Wow, itu saya Pasti masih tantangannya adalah kita sering diremehkan mungkin ya, diremehkan banget kita sama klien kita. masih terlalu Ini dini anak gitu ya. kecil emang bisa jadi MC gitu kan. Itu yang Iya betul. membuat kadang kita, oh iya juga sih, saya kan nggak ngerti gitu ya. Mhm. Tapi dari situ karena pernah ada cerita Mbak Kikin waktu awal mula saya menjadi MC wedding di usia segitu kelas 3 Kelas 3 SMA, SMA. saya gemeteran. Mhm. Oke, dagdikdugder pokoknya, Keringat dingin. megang mic itu udah gemeteran, kemudian karena saya juga kurang paham gimana cara berbarisnya untuk merapikan barisan pengantin dan Pengantin, keluarga, heeh, kemudian acara adat yang gini itu seperti apa gitu, saya kurang paham. masih Tapi sangat awam gitu karena ya waktu ya itu. sampai-sampai tokoh masyarakat di situ mau ngambil mic saya, mau ngambil Oh. alih gitu kan. Tapi itu tantangan. Maksudnya Betul. kalau saya memberikan mic saya kepada dia berarti saya gagal Saya banget gagal menjadi gitu. MC Tapi gitu. saya ambil lagi dan akhirnya saya ke belakang dulu tarik napas gitu kan untuk apa namanya menetralkan suasana saya yang benar-benar gugup agar Mhm, bisa netral mhm. kembali gitu ya. Akhirnya saya ke belakang tarik napas, kemudian olah vokal, pokoknya fokus meditasi dulu gitu ya. Kemudian baru tuh Baru saya bisa keluar lagi menguasai Bismillahirrahmanirrahim. kondisi, heeh. Insya Allah alhamdulillah gitu. Dan dari situ Oke. tentunya saya juga terus belajar ya. Mhm. Harus tetap terus belajar gitu. Jadi jangan puas dan ketika ada tantangan seperti itu ya kita jangan mundur, terus aja Betul maju betul. dan terus belajar untuk meningkatkan diri dan kualitasnya Iya, gitu. kuncinya mungkin ini ya, Kak, ya, self control-nya juga harus bagus Betul, itu. betul banget betul Mhm. banget. Nah, oke Kak Fatur, Kak Fatur nih ya udah menjalani gitu, udah memasuki dunia per-MC-an. Nah, Mhm. menurut Kak Fatur, dunia MC ini tuh sebenarnya dunia yang prospekable nggak sih, Kak? Dunia yang cukup bisa, menunjang masa depan kita tuh cukup baik gitu? Saya rasa oke, Oke, saya rasa oke. alasannya apa tuh, Kak? Apalagi kalau kita istilahnya udah punya value dan nama di Oke, masyarakat umum. Nah, tapi jadi MC itu jangan jadi MC yang biasa-biasa saja. oke, Harus boleh dong Kak harus tipsnya menjadi MC yang berbeda dari yang lain. dari yang lain.
Mhm. gitu. Apakah kita pembawaannya tenang, pembawaannya kita ceria, Oke. atau apakah kita bisa membawakan semuanya gitu. Jadi jangan menjadi MC yang biasa-biasa aja. Kalau jadi MC yang biasa-biasa aja paling sekitar 2 tahun, 3 tahun melonjak nanti redup Oh gitu. gitu. Tapi kalau misalkan kita harus bisa mencari celah, oh kelebihan saya itu ada aja di sini. Mhm. Terus kembangkan. Kalau saya kan lebih ke yang orang lain lihat, saya ketika jadi MC kemudian membacakan mukodimah Mhm. atau selawat itu bagus gitu ya. Oh Dan sebagai mungkin pembuka pembawaan ya? saya juga kata mereka bagus gitu. Berbeda gitu ya, Kak? Ini Berbeda dengan yang ada lainnya unik gitu. poinnya. Kemudian Oke. ketika membawakan acara yang non formal, saya bisa, yang formal banget juga bisa, semi formalnya juga oke. Dan kita harus bisa mengolah kata dan kalimat menjadi sebuah kalimat yang sangat cantik lah Yang gitu dan menyusun enak iya sih didengarkan itu pas diksinya betul betul, itu pasti gitu. kunci utama MC ya? Betul sekali. Untuk Mhm. prospeknya menurut saya oke-oke banget. Oke banget ya Oke Kak, banget. depannya ya Kak, dan Yes, kayak Sabtu Minggu kita dapat job MC heeh. dalam sebulan itu kita hitung aja. Nah, Kak Fatur selama merintis menjalani karir di MC itu, Mhm. ada tidak motivator atau role figure Kak Fatur yang selalu bisa bangkit terus nih untuk terus menjalani karirnya gitu? Siapa tuh, Kak? Aku tuh punya mentor di lembaga itu, aku punya Oke. mentor yang sangat luar biasa. Usianya udah nggak muda, Heeh. tapi jiwanya jiwa muda. Wis, keren Malah banget. saya selalu di-push. Kata orang, kata Kikin atau kata teman-teman yang lainnya, "Fatur udah bagus banget pembawaan Iya betul. MC-nya." Tapi ketika dilihat videonya sama mentor saya, Heeh. Fatur kurang natural, Oh Fatur gitu. kurang ini, Fatur kurang itu. Oh Jadi gitu. memang harus perfect ya, Kak, ya? Betul. Mhm. Jadi ya memang harus perfect gitu Betul di betul. mata dia. Karena memang dia sebagai mentor yang harus mencari celah kekurangan saya itu di mana. Betul betul. Oke, dan itu harus kita tutupi dengan kita terus belajar dan meningkatkan kompetensi kita. Dan yang Oke. terpenting jam terbang ya, Iya betul banget. gitu. Dan alhamdulillahnya mentor saya ini bukan hanya dia memberikan insight tentang materi-materinya, tapi juga tentang pendidikan Pendidikan karakternya. karakter. Kita harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik, yang prima kepada klien kita, dan udahlah jangan sampai ada sifat iri dan dengki kepada Mhm. lawan kita. Kalau sesama MC kita ada iri, dengki, Nggak boleh jangan. sikut-sikutan ya, Tapi Kak, kita ya? harus saling sharing. Kalau misalkan saya Betul. jobnya penuh nih, sharing yuk, "Lu ada itu nggak? Ada job nggak?" "Oh nggak ada." Oh "Ya gitu. udah, ini buat lu ya," gitu. Oh bisa saling sharing job Bisa, juga bisa ya? saling gitu Oh karena gitu. memang yang MC itu ada Oh, komunitasnya komunitas gitu MC kan. gitu. Betul. Jadi ya udah saling dukung aja. Heeh, Karena kalau saling kita sudah support. berbuat baik, kita memberikan rizki kepada orang lain, Mesti ada tuh ya, Kak, rizki itu akan kembali lagi masuk kepada lagi. Iya kita. betul. Karena berkahnya itu. Gitu Betul sih Kak banget. Kikit. Oke. Nah, Kak Fatur nih ya, eee, kan Kak Fatur nggak hanya cuman jadi MC, nggak hanya MC nih, Mhm mhm. tapi juga trainernya nih, trainer public Oke. speaker. Itu pastinya sibuk banget dong ya, Kak, ya? Itu gimana sih, Kak, cara bagi waktunya gitu? Bisa me-manage semuanya? Oke Kak Kikin, kalau masalah membagi waktu, manajemen Mhm. waktu antara menjadi MC, menjadi karyawan gitu ya, dan Mhm. instruktur juga, Betul. itu memang kita harus bisa memilah dan memilih mana dulu yang harus diprioritaskan dengan jangka waktu atau deadline-nya, yaitu yang paling dekat itu yang Betul mana, betul. itu yang harus kita kejar gitu. Memprioritaskan gitu ya, Kak, ya? Yes, betul. Jadi harus kita membagi skala prioritasnya itu gitu kan. Apalagi kalau misalkan MC, kerjaan sama instruktur itu kan kadang berbarengan, Iya. kadang nggak berbarengan. Makanya sepintar-pintar kita bagaimana cara kita melobinya, Mhm. membicarakan itu. Boleh nggak kalau misalkan saya mau cuti dong, kan ada jatah cuti tuh per bulan Mhm. tuh. Saya pengen MC nih biar istilahnya karena ini kliennya klien baru dan saya bisa membuka klien-klien yang lain di daerah ini gitu Iya kan. betul. Jadi kita bisa ambil yang itu. Ambil itu. Kemudian untuk menjadi seorang trainer, Mhm. instruktur, yaitu kita bisa menyelipkan di waktu-waktu tertentu karena memang tidak setiap hari Oh, gitu I ya. see. Untuk menyiapkan materinya kayak gimana Kak Fatur? Ya Sendiri, Kak, itu semua berarti? sendiri. Me-manage-nya juga sendiri gitu? Betul. Saya belum punya asisten. Boleh dong, Kak, Kak saya Kikit mau boleh. Oke, Kak Fatur, cukup ini ya, Kak, berarti cukup padat tapi bisa gitu ya Insyaallah me-manage-nya bisa. sendiri gitu semuanya. Karena memang kadang gini Kak Kikin, maaf saya Gimana maaf tuh? saya potong ya. Jadi kadang saya kan kebanyakan MC-nya itu di daerah Jawa bagian barat Barat sana, sana, heeh. ujung banget gitu ya, di daerah Cilegon, Mhm. Serang dan sekitarnya, dan kadang juga di Jabodetabek gitu Mhm. kan. Kayak Senin sampai Jumat saya di Di sini, di kantor? kantor. Mhm. Nanti Jumat malam kayak maghrib saya pulang ke Cilegon,
Sabtu Minggu MC. Effortnya ke Terus main-main. malamnya balik lagi ke sini, Senin Masuk kerja kantor lagi. lagi. Jadi memang kita harus bisa mengambil resiko. Kalau Iya misalkan betul. kita mau mengambil yang kayak gitu, kita harus siap untuk capek. Iya, Gitu. betul Tapi banget. kita harus kontrol juga Mm-mm. tentang kesehatan kita. Kita harus banyak minum vitamin dan kita harus berbicara dengan diri kita. Terima kasih atas Memahami hari diri. ini, gitu kan. Bersyukur sama diri kita. Itu untuk menarik energi baik yang ada dalam Energi tubuh positif, kita betul Kak dan Fatur. dari orang lain. Betul Gitu banget sih. ya guys. Oke. Terus selanjutnya nih Kak, Kakak juga sering ya Kak ikut berbagai kejuaraan MC gitu, Betul, lomba, betul, betul, kompetisi, betul, dan betul. tingkatnya tuh nasional guys. Nah, tingkatnya tuh nasional dan mungkin sering juga menang loh ya Kak ya. Jadi juara 1 gitu. Terakhir ini nih yang apa namanya, lomba yang dari Kabupaten Provinsi Tangerang ya, Pemprov Tangerang, betul? Pemkot. Oh Pemkot ya, Pemkot Pemkot. Iya, Tangerang. oke. Itu Kak Fatur menjadi juara 1. Nah, boleh Mhm. dong Kak, di-spill gitu, gimana sih tips menjadi bisa menang gitu juara 1 Oke. sama Sobat MI? Kalau Sobat MI semuanya, kalau saya itu memang dari kecil banget itu seneng banget ikut lomba. Wes, keren sekali. Kalau teman-teman pengen tahu ya, saya itu ikut lombanya itu kayak berbagai macam. Lomba adzan, Oh, jadi nggak cuma MC ya Kak ya? lomba ngaji, Wih, lomba murotal, tahfidz, terus tari juga pernah tari, ikut. tari tradisional. Kemudian PMR, ikut pramuka, paskibra, apapun saya Wow, ikuti. Karena memang dari kecil saya memang menjadi anak yang sangat ambisius. ambis. Ambis banget Mm-mm. saya itu dari kecil. Ketika untuk lomba MC ini memang perjalanannya cukup panjang ya. Oke. Jadi terakhir kali banget yang di Pemkot Tangerang Mm-mm. sama yang sebelumnya itu ada di Pemprov Jabar Oh, yang Jabar yang itu ya Kak ya? diselenggarakan oleh Protokol Jawa Barat. Mm-mm. Itu memang eventnya event Besar, besar nasional. banget, Heeh. tingkatnya nasional dan itu bergengsi. Setiap Wis, tahun itu pasti dikejar oleh MC-MC seluruh Indonesia gitu. Dan alhamdulillah saya mendapatkan juara juara 1. satunya. Nah, untuk tips dan triknya sih intinya tenang sih, Tenang aja ya Kak gitu. ya? Heeh. Intinya tenang, jadi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu atas kehendak Allah, Masya Allah. gitu ya. Dan sesuai dengan ikhtiar kita, Ikhtiar, niat kita. Mm-mm. niat kita. Dan ketika kita berkompetisi, hilangkan rasa sombong, rasa dia menjelek, jangan seperti itu karena itu akan berimbas kepada kita sendiri, gitu. Tapi jadi orang yang tak tawadu dan saling berkomunikasi dengan peserta-peserta yang lainnya kayak ngobrol dari mana karena itu Mm-mm. akan meningkatkan Energi emosional kita. kita, Mm-mm. energi dari dia itu akan kembali kepada kita sehingga ketika kita tampil emosi-emosi yang negatif itu akan Akan hilang gitu ya hilang Kak. Mm-mm, gitu. Jadi betul. kita akan menjadi orang yang siap untuk memandu acara, untuk tampil dan memberikan penampilan yang terbaik sih menurut saya seperti itu. Oke, sekaligus juga ini ya Kak ya, menambah networking juga ya di Betul, setiap lomba itu ya betul. Kak ya? Dan tentunya jam terbang ya. Iya Jam betul terbang banget. itu tidak membohongi. Betul Heeh. betul. Nah, Kak Fatur nih, boleh dong sarannya untuk Sobat MI yang di luar sana, yang sedang membangun juga nih jenjang karirnya kayak Kak Fatur untuk menjadi seorang MC profesional. Mungkin boleh Kak sarannya? Baik, terima kasih Kak Kiki dan teman-teman Sobat MI semua yang ada di rumah ketika kita ingin menjadi seorang MC yang profesional, mulai dari bawah terlebih dahulu gitu ya. Karena memang tantangan seorang MC itu banyak banget. Diremehkan, oke. Kemudian kita juga banyak tantangan-tantangan dari vendor-vendor yang lain mungkin gitu yang merendahkan kita dan sikut-sikutan juga kadang ada Ada juga ya gitu. Kak? Tapi tergantung bagaimana kita menyikapinya bahwa seorang MC itu harus memiliki karakter yang baik. Betul. Harus ramah dengan banyak orang. Kemudian juga kita jangan menjadi MC yang sombong, yang Mm-mm. congkak gitu ya. Tapi kita harus bisa berbaur dengan yang lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selalu libatkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Dan mintalah doa restu dari kedua orang tua kita, keluarga kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin menyayangi kita. Jangan keluarkan sifat dendam kepada orang yang menyakiti kita. Loss aja, karena kita seorang MC itu harus profesional gitu ya. Gimana caranya atau ketika kita bertugas dan ketika kita hidup sendiri atau dalam kondisi kita tidak bertugas. Kita harus bisa membedakan itu. Dan kemudian teman-teman harus tetap berusaha, tetap belajar ya. Jangan sampai kita menjadi MC yang pilih-pilih gitu ya, apalagi sebagai MC pemula. MC ini bayarnya segini, ambil aja dulu.
Karena dengan jam terbang kita bisa tahu, kita bisa ngeliat, oh kalau acara kayak gini, dengan persoalan yang kayak gini, cara penyelesaiannya itu kayak gini. Kalau acaranya gede banget, berarti saya harus seperti ini, gitu ya. Jadi dengan banyaknya jam terbang kita, dengan keikhlasan itu, kita akan selalu belajar. Tahapan demi tahapan, agar kita terus berkembang, dan insya Allah teman-teman akan menjadi seorang MC yang profesional, karena sudah mengendalikan sedemikian rupa acara, dengan problematika-problematika yang mungkin berbeda-beda. Itu aja sih Kak Kiki, terima Oke, kasih. Kak Fatur. Wah, keren banget ya Sob, kisah dan perjalanan dari Kak Fatur. Semoga apa yang telah di-sharing dari Kak Fatur ini bisa membawa manfaat dan sumber inspirasi untuk kita semua. Oke, aku ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Fatur yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara Meet Talks kali ini. Nah, untuk Sobat MI, biar kalian gak ketinggalan informasi mengenai Muhammad Institute, bisa aja langsung cek sosial media kita, yaitu ada Instagram dan juga TikTok, Muhammad_Institute, ada Twitter, Muhammad Ins, ada LinkedIn Muhammad Institute, dan juga YouTube kita yaitu adalah Muhammad Institute TV. Oke, bersama aku Sakinah Izzati sebagai host Meet Talks kali ini. Sampai ketemu di episode lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau magang di mana? Ingin mendapatkan pengalaman di dunia perbankan syariah? Programiko solusinya. Programiko bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa berupa pembelajaran langsung di tempat kerja, serta untuk mendukung MBKM. Ini dia benefit yang didapat. Wow, menarik bukan? Tentunya Programiko akan menjadi solusi yang tepat buat kamu-kamu yang ingin mengembangkan kemampuan hard skill, soft skill, dan juga perbankan syariah. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buruan daftar di Programiko. Ayo magang Miko. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Instagram muamalat_institute dan juga website muamalatinstitute.com.